Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, para shaimin dan shaimat jamaah Masjid Ar-Ridha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah, karunia rahmat, keberkahan yang Allah berikan pada kita dan kehidupan kita, keluarga kita. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita selama Ramadan, insyaallah. Dan juga kita terus menyampaikan salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah berjasa menjelaskan Al-Quran, Islam, perjuangkan agama kita sampai kita saat ini beragama Islam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Pada hari ini kita akan mengkaji tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Ramadan, Bapak Ibu sekalian, secara mutlak disebut oleh Al-Quran adalah bulan yang penuh hidayah, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh keistimewaan, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya para salafus saleh, ya, dimulai dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, selalu menggunakan Ramadan ini sebagai momentum perjuangan. Selalu menggunakan Ramadan sebagai awal proyek kebaikan, awal perubahan. Maka oleh karena itu banyak peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Banyak peristiwa besar dalam Islam yang terjadi di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan memang bulan Ramadan ini adalah bulan penaklukan selain bulan keberkahan, kemuliaan dan seterusnya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, rata-rata para nabi dan para rasul itu diangkat jadi nabi dan Rasul itu di bulan Ramadan, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ya, karena hampir seluruh kitab suci samawi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu di bulan Ramadan, terjadi di bulan Ramadan, turunnya di bulan Ramadan. Kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak diturunkan kitab, tapi diturunkan suhuf. Itu di bulan Ramadan. Dan terakhir Al-Quran, awal turunnya di bulan Ramadan. Nah, ini peristiwa pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa seluruh para nabi dan seluruh wahyu yang pertama-tama itu diturunkan di bulan Ramadan. Maka memang Ramadan itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Al-Quran turun tahun ke-1 kenabian 610 Masehi, ketika Nabi SAW berusia 40 tahun, ketika beliau bertahannus di Gua Hira. Bertahannus, menyepikan diri, merenungkan nasib umatnya, mencari solusi, dan kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam Ramadan turunlah wahyu dibawa oleh Jibril, mengatakan pada 17 Ramadan dibawa oleh Jibril alaihissalam. Surat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Turunnya Al-Quran menjadi perubahan, sumber perubahan luar biasa bagi umat manusia sampai sekarang. Kalau tidak ada Al-Quran, barangkali kita jadi
udah jadi agama animisme, dinamisme barangkali Bapak Ibu sekalian. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran di bulan Ramadan adalah peristiwa dahsyat yang mengawali semua peristiwa-peristiwa dahsyat setelahnya. Yang kedua, disyariatkannya azan. Ini tahun pertama Hijriah 623 Masehi. Tahun 623 Masehi. Itu seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Yazid bermimpi malam-malam di saat umat Islam bingung bagaimana mengumpulkan manusia untuk beribadah. Apakah pakai lonceng, pakai bel, pakai api unggun seperti Majusi, pakai bel seperti Nasrani. Lalu kemudian Allah mengkhususkan azan ini kepada umat Islam lewat mimpi Abdullah bin Yazid. Lalu Abdullah bin Yazid melapor kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku mimpi bahwa aku diajarin memanggil orang untuk sholat dengan lafaz begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abdullah bin Yazid untuk menemui Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, kata Nabi, sampaikan ke Bilal, dia suruh hafal redaksi itu. Lalu kemudian dia teriakan kepada orang Islam karena suaranya tinggi dan bagus. Suaranya Bilal itu kata Nabi, suaranya tinggi dan bagus. Makanya kalau azan itu harus tinggi, Pak. Jadi kalau ada azan kayak baca Quran begitu, bukan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu harus tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggi. Namanya azan, memanggil. Saya perhatikan beberapa masjid azan kayak orang kumur-kumur, nggak boleh. Ya, azan itu memanggil, harus keras suaranya. Walaupun pakai mic, sunnahnya itu begitu. Lalu Bilal berazan, sampai saat ini diikuti oleh umat Islam. Yang ketiga, peristiwa ketiga yang dahsyat juga adalah peristiwa Ghazul al-Badr, perang Badar. Perang Badar ini terjadi tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Tepatnya tahun 624 Masehi. 624 Masehi. Perang Badar adalah perang besar yang terjadi antara hak dan batil. Disebutkan oleh Al-Quran, Yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua komunitas, Muslim, mukmin, dan kafir. Lalu Allah Subhanahu wa taala memenangkan perang ini. Di antara sebabnya adalah bulan Ramadan. Antara sebabnya adalah bulan Ramadan. Nabi memimpin langsung perang ini. Di bawah panglima perangnya juga sahabat yang mulia Hamzah bin Abdul Muttalib, karena beliau orang lapangan. Sahabat umat Islam kurang lebih 303 orang, ada yang mengatakan 307 orang, enggak sampai 310. Ada yang mengatakan 310 ya, 310 orang. Dan orang kafir 1000 lebih. Karena pertolongan Allah dan berkahnya Ramadan, Allah memenangkan perang ini yang tidak seimbang memang, tapi Allah menangkan atas orang kafir. Dan Abu Jahal, pemimpin orang kafir yang selama ini menzolimi Nabi, ingin membunuh Nabi, terbunuh di perang Badar. Jadi Bapak sekalian, peristiwa besar. Ada dua negara di zaman itu, negara Bapak sekalian, negara Mekah dan negara Madinah. Negara Mekah dan negara Madinah. Nah, ternyata Madinah dikuasai di bulan Ramadan. Dengan perang Badar ini, Bapak Ibu, ada dua musuh yang dikalahkan. Musuh internal di Madinah, yaitu para munafik dan Yahudi, Bani Hazraj, Aus, dan seterusnya, Bani Qainuqa yang ada di Madinah ngumpul, lalu kemudian menciptakan orang-orang
munafik, influencer Yahudi di zaman itu, memanas-manasi umat Islam dari dalam. Siapa yang tidak kenal Abdullah bin Ubay bin Salul, salah satu tokoh Madinah, lalu kemudian berpihak kepada Yahudi, munafik gitu ya. Jadi munafik, menggerogoti dari dalam umat Islam. Kalau tidak ada perang, dia jalan terus di Madinah. Sementara ada musuh yang di sebelahnya, yaitu Makkah yang dipimpin oleh Abu Jahal. Lalu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan perang Badar ini, perang pertama yang dahsyat ini di bulan Ramadan. Ketika menang, selesai munafik internal. Ya, influencer jahat ya, yang pura-pura masuk Islam tapi menusuk dari dalam, selesai. Yahudi selesai. Ya, dia takut itu, orang udah menang perang gimana? Nabi SAW menunjukkan kekuatan Islam. Allah ingin mengirim pesan kepada mereka bahwa ini bukan kelompok biasa, menang perang melawan seluruh kabilah yang ada di Mekah, bahkan di internal Madinah. Nah, di situ muncul Islam, dikenal di mana-mana. Kalau medsos sekarang mungkin viral kemenangan itu di seluruh dunia, bahwa ada kekuatan baru namanya Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan itu di bulan Ramadan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, terjadi peristiwa berikutnya yang dahsyat luar biasa. Setelah perang Badar, perang Tabuk, kemudian perang Uhud, Mekah ini ternyata terus membuat masalah, negara berdampingan. Mereka kemudian terus mengancam dan mengkoordinasikan kekuatan, sehingga nanti lahir perang Ahzab ya Bapak Ibu. Tetapi sebelum terjadi perang Ahzab itu, Nabi SAW melakukan penaklukan dahsyat, namanya Fathu Makkah. Bapak Ibu, namanya Fathu Makkah. Fathu Makkah ini, penaklukan kota Mekah itu Bapak Ibu sekalian, terjadi tahun ke-8 Hijriah atau tahun 630 Masehi. Apa itu Fathu Makkah Bapak Ibu sekalian? Fathu Makkah ini adalah penaklukan kota Mekah secara besar-besaran. Nabi SAW mengutus kurang lebih 10.000 pasukan. Zaman itu 10.000 pasukan Bapak Ibu sekalian, itu luar dahsyat, luar biasa. Hampir sama dengan penduduk kota Mekah gitu. Jadi pasukan 10.000 hampir sama dengan penduduk kota Mekah. Makanya ketika Nabi masuk kota Mekah, melakukan Fathu Mekah ini pada tahun ke-8 Hijriah ini, Bapak sekalian, itu masyarakat Mekah ketakutan luar biasa, karena Mekah itu kan lembah ya Bapak Ibu sekalian. Seluruh kota Mekah itu, dari gunung yang kita lihat ada Jabal Qubais dan sebagainya, itu yang kalau kita di Ka'bah itu ada gunung-gunung Pak. Seluruh gunung itu sudah pakaian putih semuanya. Seluruh gunung itu mengelilingi kota Mekah itu manusia semua, 10.000 Pak. Kota Mekah belum sebesar ini gitu ya, diperluas seterusnya. Kota Mekah itu pusatnya itu Ka'bah itu dan beberapa lembah gitu. Semua ini Bapak sekalian, semua umat Islam dengan barisan yang rapi, tapi tidak pakai senjata. Luar biasa aja. Dan tidak diketahui oleh masyarakat Mekah kedatangan mereka bulan Ramadan. Ketika Abu Sufyan melihat putih-putih semua dikepung, mereka rapat emergensi pimpinan kota Mekah itu, karena sekarang dipegang oleh Abu Sufyan bin Harb. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab udah mati semuanya. Kata mereka tidak ada harapan, kita harus menyerah. Kalau nggak menyerah mati. Lalu mereka menyerahkan diri, dan Nabi SAW menerima penyerahan diri mereka.
Tidak ada balas dendam. Ini menunjukkan emosi yang terkendali ketika masuk Ramadan. Jadi kenapa Allah pilih Ramadan? Nabi dipilihkan oleh Allah bulan Ramadan biar tidak terjadi pembantaian rame-rame masyarakat Mekah. 10.000 Pak membantai orang yang 9.000, 10.000. Bahaya. Dengan emosi yang meledak karena mereka diusir dari kampung halamannya. Bertahun-tahun mengungsi. Bertahun-tahun dizolimi oleh masyarakat Mekah gitu, kafir Mekah. Bahkan penaklukan kota Mekah ini pernah dibocorkan oleh Utbah bin Amir ya kalau salah siapa pingin dibocorkan, ditangkap sama Nabi SAW lewat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak boleh bocor, saking rahasianya penaklukan itu. Dan terjadi penaklukan itu, Abu Sufyan kemudian masuk Islam. Hindun yang memakan hati Hamzah bin Abdul Muthalib ketika perang Uhud, itu Bapak sekalian masuk Islam juga, dan masuk Islamnya benar. Kalau Hindun itu masuk Islamnya benar. Lalu Nabi menyampaikan satu amnesti internasional waktu itu. Kata Rasulullah SAW, izhabu siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, siapa yang masuk ke rumah ini, maka dia bebas, tidak akan diperangi. Izhabu wa antum tulaqa. Silakan kalian menyebar di kota Mekah, kalian semua terbebas, tidak ada balas dendam. Itu terjadi karena menghormati Ramadan. Ya, tidak boleh saling bunuh di bulan Ramadan. Dan Allah berkahkan penaklukan ini tanpa pertumpahan darah setetes pun. Penaklukan satu negara, Bapak Ibu sekalian. Penaklukan berikutnya ada namanya penaklukan banyak sekali Bapak Ibu sekalian ya. Di antaranya ditaklukannya Andalusia, Spanyol. Itu pada tahun 711 Masehi. 711 Masehi. Atau tahun 92 Hijriah. Musa bin Nusair itu pemimpin tentara, panglima TNI, mengutus satu kompi pasukan. Di situ disebutkan pasukannya kurang lebih 5.000-an ya. Tidak dijumlahkan jumlahnya, tidak dijelaskan secara detail. Dipimpin oleh seorang ketua atau kepala kompi, enggak tahu kalau istilah militer. Satu komandan perang, salah seorang komandan perang yang namanya Tariq bin Ziyad. Mereka menyeberang laut putih, disebut Al-Bahrul Abyad, perbatasan antara Asia dan Eropa, Bapak Ibu sekalian. Lalu mereka menyeberang laut itu, menaklukkan Portugis atau Andalusia, Spanyol ya. Itu berseberangan dengan Spanyol, kemudian Belgia dan sebagainya, satu daratan. Lalu mereka singgah di satu bukit namanya satu jabal yang kemudian dikenal nanti Jabal Tariq. Di satu bukit itu mereka mampir di situ dan sudah disambut oleh pasukan Eropa, pasukan Spanyol dan Belgia di belakangnya gitu ya. Lalu kemudian Tariq bin Ziyad ini seorang pemberani yang luar biasa dahsyat ya. Dia membakar seluruh kapal yang mereka tumpangi menuju Spanyol itu. Dibakar semuanya, Pak. Lalu kemudian berceramah dengan ceramah yang luar biasa sampai sekarang ditakuti oleh
tentara salib. Dia mengatakan semua perahu kita sudah dibakar. Yang ada di depan kita adalah musuh dan di belakang kita adalah lautan. Kalau kalian menyerang musuh, ada dua kemungkinan: menang atau kalah, menang atau syahid. Tapi kalau kalian mundur ke belakang, cuma satu kemungkinan: tenggelam di laut dan mati. Mau pilih yang mana? Maka semua pasukan Islam memilih yang pertama. Ada peluang sedikit. Pasukannya tidak seimbang, Bapak Ibu sekalian. Ratusan ribu mau melawan ribuan saja pasukan. Lalu kemudian mereka bertarung mati-matian dan seterusnya sampai menguasai salah satu kota di Spanyol. Lalu kemudian menyebar ke seluruh Spanyol, Andalusia dan sebagainya, sampai menaklukkan apa yang disebut dengan Andalusia. Andalusia ini salah satu negara Islam yang bertahan sampai 800 tahun, Pak. Bertahan sampai 800 tahun. Di kerajaan Islam bertahan sampai 800 tahun. Melahirkan banyak ilmuwan dan filosof. Para ahli barat mengatakan kalau tidak ada penaklukan Andalusia, maka enggak ada filosof modern orang barat. Maka orang barat, orang Eropa tidak akan maju seperti sekarang kalau tidak ada penaklukan Andalusia itu. Kenapa? Karena Andalusia setelah takluk, para ulama bermunculan di sana, ulama Islam, lalu kemudian mengajarkan ilmu, saintifik dan agama, melahirkan banyak ilmuwan barat sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat memang Ramadan menjadi bulan penaklukan, Bapak. Ini ada puluhan, saya tidak sebutkan dalam sejarah. Termasuk ada yang namanya Perang Hittin. Perang Hittin ini adalah kemenangan besar umat Islam melawan tentara salib. Disebut dengan Ma'rakatul Hittin, terjadi pada 583 Hijriah atau 1187 Masehi. Ini juga kemenangan besar, ya, atas kerajaan Kristen, kerajaan Kristen tentara salib di masa itu, yang menguasai Palestina, menguasai Palestina, kemudian menguasai daerah-daerah seluruh Palestina itu, lalu kemudian ditaklukkan dan mengambil kembali Al-Quds, ya, setelah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Jadi memang Al-Quds ini bebas diambil lagi, bebas diambil lagi, merdeka dicaplok lagi. Sekarang masih dicaplok, ya, hampir 100 tahun. Kemungkinan besar nanti akan bebas lagi, insyaallah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara juga sejarah yang terjadi di bulan Ramadan, Bapak Ibu, yaitu apa yang disebut dengan Rasulullah SAW. Di masa Rasulullah itu tahun ke-9 Ramadan, waqad tasifu min at-Taif ila Rasulullah SAW yuridun al-Islam. Jadi ada sekelompok penduduk Taif datang kepada Rasulullah SAW, pemimpinnya, penduduknya datang kepada Rasulullah untuk menyerahkan diri dan masuk Islam. Itu pada disebutkan di sini terjadi tahun ke-7 Hijriah, ya. Masya Allah. Orang masuk Islam rame-rame gitu, di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Juga di antara terjadinya bulan Ramadan ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan itu ada disebut Jumat pagi Ramadan, tanggal 25 Ramadan 479 Hijriah, terjadi, ada disebut dengan Mauqi'atuz Az-Zalaqah namanya.
di mana orang Eropa ditaklukkan oleh umat Islam. Biqiyadati Yusuf Syafin. Jadi terjadi penaklukan setelah penakluk Andalusia, negara-negara Eropa sekitarnya takluk Bapak Ibu sekalian. Dan itu rata-rata di bulan Ramadan. Setelah Eropa takluk, Eropa kemudian menyusun kekuatan untuk menaklukkan umat Islam dengan bekerja sama dengan tentara Holakokan, bekerja sama untuk menaklukkan negara-negara Islam, jatuhnya Baghdad dan sebagainya. Lalu kemudian bangkit kembali umat Islam, dan itu di bulan Ramadan yang dikenal dengan Perang Ainul Jalut. Perang Ainul Jalut di sekitar Tripoli, ya, hari Jumat pada 15 Ramadan tahun 658 Hijriah atau 3 Juli 1260 Masehi, tahun 1260 Masehi. Perang ini dipimpin oleh Sultan Qutus, dipimpin oleh perang Sultan Qutus, dan pertama kali mengalahkan tentara Holakokan. Jadi tentara Mongol ini Bapak Ibu sekalian menyapu habis Rusia. Rusia habis, Pak, ditaklukkan. Eropa habis, Cina habis. Kalau Bapak Ibu baca Genghis Khan itu pemimpin yang melahirkan Holakokan dan seterusnya, dan itu yang mendirikan bangsa Mongol. Ini menaklukkan banyak benua di dunia Bapak Ibu, penakluk terbesar sepanjang zaman sampai sekarang. Bayangkan, Cina, Rusia, Eropa habis, Pak. Belum ada Amerika, Bapak Ibu, termasuk negara Islam di Baghdad habis dalam satu hari itu, yang mengatakan 1 minggu, ya, habis kerajaan Islam di Baghdad. Kekhalifahan itu runtuh serentak, Pak. Lalu kemudian terjadi perlawanan pertama, dimenangkan oleh Sultan Qutus ini. Sultan Qutus di Ainun Jalut, sebuah tempat di Ainun Jalut dekat Mesir, mereka menaklukkan pasukan Mongol, dan di situ pertama kali Mongol itu tahu bahwa mereka ternyata tidak akan menang terus. Lalu kemudian muncul Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, menghabiskan semua Mongol dan tentara salib itu, dan mengembalikan kembali Al-Quds. Dan itu bulan Ramadan. Termasuk Salahuddin juga menaklukkan, mengalahkan Mongol dan tentara salib sekaligus, itu di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak peristiwa-peristiwa ini di bulan Ramadan, puluhan Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin saya sebutkan semuanya, ya. Termasuk di sini umat Islam Mesir mengalahkan Israel tahun 1973. Mengalahkan Israel tahun 1973. Itu Mesir dan Suriah, dua negara ini berperang melawan Israel, kalah Israel. Dan itu di bulan Ramadan. Setelah itu menang terus Israel. Bapak Ibu, kalau kita lihat di Indonesia, itu beberapa kemenangan juga termasuk di bulan Ramadan. Termasuk kalau nggak salah Bapak Ibu sekalian, proklamasi Republik Indonesia terjadi di bulan Ramadan. 17 Agustus itu 17 Ramadan tahun 1945. Beberapa perjuangan yang dipimpin oleh ulama-ulama kita sebelum merdeka itu terjadi banyak di bulan Ramadan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin merubah secara mendasar kehidupan kita, bangsa kita, gunakan Ramadan ini sebagai bulan perubahan dan bulan kemenangan. Terakhir, mengapa mereka rata-rata peristiwa besar itu terjadi di bulan Ramadan? Tadi saya sampaikan dari awal. Pertama, keberkahan dan pertolongan Allah memang dipusatkan di bulan Ramadan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini yang penting, karena umat Islam waktu di bulan Ramadan semangat jihadnya itu tumbuh.
keberaniannya melawan musuh itu tumbuh. Takutnya terhadap dunia itu hilang. Kenapa? Karena Ramadan sukses memutus rantai cinta dunia itu dalam hati kita, berganti menjadi cinta akhirat, cinta Allah SWT. Itu rasanya cinta surga, cinta Quran, cinta Allah, cinta Rasul, cinta-cinta dan seterusnya yang terkait dengan akhirat. Sementara cinta dunia itu lepas. Pada saat itu adalah keberanian muncul, kekuatan semangat muncul, kekuatan as-sabat, kekokohan hati muncul. Pada saat ini tidak ada musuh yang bisa mengalahkan. Ya, sebagaimana kata-kata orang Barat ya, kalau kalian sudah bisa mengalahkan internal kalian, maka kalian bisa mengalahkan musuh kalian. Internal itu nafsu, ya, egoisme dan seterusnya, ya, keinginan-keinginan duniawi dan seterusnya. Itu diakui juga sama Barat itu. Tapi ketika kita tidak bisa mengalahkan emosi kita, mengalahkan nafsu kita, tidak mungkin mengalahkan musuh di luar kita. Ini Bapak sekalian yang bisa kita hadirkan dalam Ramadan. Kemenangan-kemenangan yang hadir, termasuk kemenangan dalam bisnis sebenarnya, persaingan bisnis seterusnya, itu bisa mengalahkan, bisa menjadikan kemenangan kita kalau kita manfaatkan bulan Ramadan menempa iman dan ketakwaan kita. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan semoga Allah SWT memberikan kemenangan-kemenangan pada kita. Nanti di Idul Fitri disebut dengan hari kemenangan karena kita sukses melawan nafsu kita, egoisme kita, cinta dunia kita dan seterusnya. Kalau ada yang ditanyakan barangkali silakan, kalau masih ada waktu. Cukup, sudah menang semua insyaallah. Tapi sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya insyaallah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.